Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama 5 tahun menggunakan cadar. Kemudian di samping itu saya juga aktif di beberapa forum-forum kajian dan seminar-seminar ilmiah. Saya ingin sedikit saja menyinggung tentang bagaimana peran perempuan di ranah publik itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ketimpangan yang ada di masyarakat kita antara peran laki-laki dan peran perempuan ini semakin seru untuk diperbincangkan akhir-akhir ini, dikarenakan posisi perempuan sendiri secara tidak sadar, sebagian besar perempuan mereka mengecilkan dirinya dengan beberapa pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa perempuan itu sebaiknya hanya berperan di ranah domestik saja dan tidak boleh sama sekali untuk menampakkan dirinya di ranah publik seperti di beberapa forum, di beberapa kajian, kemudian mengambil peran penting di dalam kajian-kajian tersebut. Dan saya bisa dibilang mungkin sedikit melanggar batas itu. Dengan pakaian yang saya kenakan, orang mungkin akan pertama kali menyangka bahwa saya ini orang yang tertutup. Saya tidak bisa diajak berdiskusi, saya bahkan bisa dikatakan lebih istilahnya bahwa antisosial. Karena ketika sebagian perempuan mengenakan cadar seperti saya, rata-rata mereka menutup diri. Rata-rata mereka menjauhkan diri daripada aktivitas-aktivitas masyarakat. Dan saya sendiri malah melanggar batas itu. Di samping saya bercadar, saya pun aktif untuk bersosial. Saya senang dengan isu-isu kemanusiaan, saya senang dengan isu-isu moderasi beragama, pluralisme, dan hal-hal yang semacamnya. Dan hal itulah yang membuat saya kemudian aktif di beberapa forum-forum yang terkait dengan tema-tema tersebut. Saya mengikuti beberapa guru dengan pandangan mereka yang inklusif. Kemudian dari sanalah saya sedikit terpengaruh, tetapi saya tetap memiliki pandangan pribadi tersendiri tentang pluralisme dan moderasi beragama. Sekalipun saya tidak bisa pikiri bahwa lingkungan saya memang sangat amat membantu dan membantu saya sampai jadi kembali kepada pembahasan perempuan di ranah publik ini. Kita mengaitkan kepada pandangan agama Islam sendiri. Saya sendiri meyakini bahwa sejak Rasulullah, perempuan juga sudah memiliki peran di publik. Kita bisa mengambil contoh besar daripada Sayyidatina Khadijah, di mana beliau adalah seorang wanita karir yang sangat handal di bidang perdagangan. Kemudian beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya, yang mampu memanajemen bisnisnya dengan baik. Dan kita bisa mengambil contoh juga dari beberapa perempuan-perempuan lainnya dalam sepanjang sejarah peradaban Islam kita. Sehingga kalau dikatakan bahwa perempuan adalah obat dalam hal ini, bahwa dia tidak boleh ditampakkan di depan publik, bahwa dia hanya bisa berperan di rumahnya saja, hanya bisa mengurus rumah tangganya saja, kemudian melupakan peran-peran sosial di tengah masyarakat, saya tidak berpikir seperti itu. Untuk saya pribadi, tidak menyeimbangkan keduanya. Di samping saya sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, saya mengurusi kedua orang tua. Saya juga ingin aktif, ingin mengambil peran di masyarakat saya. Setidaknya saya tidak menjadi beban, setidaknya saya memiliki satu manfaat untuk orang-orang di sekeliling saya. Dan apa yang saya perjuangkan sampai hari ini yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai pluralisme dan moderasi beragama. Di berbagai forum saya sampaikan bahwa kita tidak boleh hanya berfokus pada simbolisme agama saja, bahwa apa yang kita kenakan ini hanyalah simbol, tetapi tidak bisa mencerminkan, tidak bisa mengukur apa yang sebenarnya esensi dari dalam diri saya. Bahwa saya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu, bahwa saya sangat pro terhadap Pancasila, bahwa saya sangat pro terhadap NKRI, bahwa saya sangat mencintai negara saya. Dan itulah hal yang esensi daripada
diri saya sendiri. Jadi saya tidak ingin orang-orang sebagian selalu mengukur seseorang itu hanya tampak luar saja. Saya tidak ingin, khusus perempuan dalam hal ini, saya tidak ingin perempuan dianggap sebagai hal yang objek, sebagai sebuah benda, sebagai sebuah hal yang bisa diukur bahwa ini seperti ini kotak-kotakan hanya dengan pakai model pakaian dan penampilan fisik mereka. Bahwa perempuan juga harus mengambil peran di ranah publik. Perempuan juga harus memiliki kecerdasan, harus memiliki intelijensi yang tinggi, dan harus memiliki pandangan yang mandiri. Saya selalu menekankan kepada diri saya seperti bahwa saya tidak boleh menjadi manusia kerumunan. Manusia kerumunan itu saya istilahkan sebagai manusia yang selalu ikut-ikutan, yang selalu mengambil pandangan yang seragam, yang tidak mau bahkan takut untuk menjadi sendiri dengan pandangan. Saya dengan pakaian saya selalu menerjunkan diri saya ke lingkungan-lingkungan yang sama sekali tidak ada orang yang berpakaian seperti saya, dan saya melatih diri saya untuk apakah saya bisa membawa diri saya di depan orang-orang yang tidak menerima saya, apakah saya bisa membawa diri saya di depan orang-orang yang negatif terhadap pakaian saya, apakah saya bisa membawa diri saya di depan orang-orang yang pasti akan berpikiran buruk mungkin, atau memberikan hal-hal yang negatif kepada saya. Saya bisa men-challenge diri saya sendiri bahwa saya mampu menghadapi itu. Saya senang ketika saya menjadi sendiri yang berpakaian seperti ini, kemudian saya bisa didengar, saya bisa menyampaikan pandangan saya bisa menyampaikan usaha kepala saya, pikiran saya, dan setelah itu mereka kemudian menerima saya. Saya tidak ingin diterima sebagai hanya sebatas perempuan bercadar, tapi saya ingin diterima lebih daripada itu. Saya ingin dikenal sebagai perempuan yang punya pemikiran mandiri, yang punya pandangan mandiri terhadap dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Jadi kembali kepada perempuan di ranah publik ini, saya menekankan kepada diri saya dan teman-teman sekalian, teman-teman perempuan, bahwa jangan takut untuk berpikiran mandiri, jangan takut untuk sedikit menyalahi manusia kerumunan ini. Kita tidak apa-apa. Untuk menjadi sendiri itu bukanlah sebuah dosa, bukanlah sebuah masalah. Saya menjadi sendiri di lingkungan saya, bukan keluarga saya, hanya saya sendiri yang berpakaian seperti ini, itu bukan masalah. Kenapa kita diterima? Karena minoritasnya kita sebenarnya bukan karena kita sedikit, tetapi karena kita yang menghindarkan diri daripada mayoritas itu. Kenapa kita tidak mau berbau dengan mayoritas, di samping kita tetap memegang teguh apa yang prinsip di dalam diri kita. Saya tetap bercadar, kemudian saya tetap merangkul teman-teman yang tidak bercadar. Saya tetap bercadar, kemudian saya tetap ikut di dalam kerumunan, tetapi tidak mengikuti arus daripada kerumunan. Saya masuk pada kerumunan untuk menganalisa, bukan untuk ikut arus daripada kerumunan itu. Itu yang menjadi pandangan diri saya kurang lebih 2 atau 3 tahun itu saya menggeluti seminar-seminar, kemudian forum-forum yang membahas tentang gender, membahas tentang pluralisme, modernitas, kemudian moderasi beragama, dan itu kesimpulan sementara saya bahwa kita sebagai perempuan punya peran yang besar di ranah publik. Kita harus mengambil peran kita untuk bermanfaat pada orang yang lebih banyak. Kita boleh bermanfaat untuk keluarga kita, dan itu memang hal yang utama. Tetapi kita jangan melupakan bahwa kita memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berdampak bagi orang-orang yang lebih banyak, tidak hanya bagi keluarga kita. Jadi perempuan sebenarnya adalah makhluk yang hebat, yang mampu memegang tanggung jawab yang banyak. Di samping kita berfokus terhadap tanggung jawab kita juga bisa berperan penting untuk masyarakat.
perempuan harus menyadari bahwa di samping dia memiliki tanggung jawab di rumah, tanggung jawab domestik, dia juga memiliki peran yang sangat besar untuk memberi dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Kita melihat masyarakat kita melihat perempuan menjadi melihat perempuan menjadi dengan sukarelanya mereka menurunkan nilainya, menurunkan derajatnya sendiri dengan berperspektif yang keliru terhadap dirinya, bahwa dia hanya boleh berperan di dalam rumah, dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh naik ke podium untuk berbicara, mengangkat suaranya, mengatakan isi pikirannya. Dan itulah apa yang saya lakukan, bahwa di samping saya sebagai seorang anak, di samping saya memiliki orang tua yang harus saya jaga, di samping saya memiliki tanggung jawab untuk keluarga saya juga mengambil peran, mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki perempuan-perempuan di sekeliling saya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang memiliki hasrat untuk keluar rumah, untuk mengambil peran, jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk disalahpahami, jangan pernah takut untuk distigma buruk, jangan pernah takut dianggap berdosa, karena sesungguhnya kembali ketika kita ingin melihat pandangan-pandangan hadis, pandangan ayat, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama, bahwa dia memiliki tanggung jawab di keluarga, juga memiliki tanggung jawab di masyarakat yang lebih besar lagi. Laki-laki boleh naik podium, perempuan pun boleh, bahwa kita tidak memandang, tidak melihat bahwa dia adalah laki-laki, dia adalah perempuan. Selama dia memiliki peran, memberikan manfaat yang besar untuk orang di sekelilingnya, maka amalnya tidak akan dikurangi sedikit pun hanya karena masalah dia adalah seorang perempuan. Itu yang saya perhatikan dan apa yang saya jalankan sampai hari ini, bahwa saya harus bertanggung jawab untuk perempuan-perempuan di sekeliling saya, dengan mengangkat martabat mereka, mengangkat derajat mereka, tidak membuat mereka lemah, memberikan contoh sekalipun hanya sedikit apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat, tetapi saya berpikir bahwa yang sedikit itulah yang paling penting untuk kita lakukan. Kesimpulan pada kesempatan kali ini dengan tema perempuan di ranah publik, saya tidak ingin mengambil terlalu ke kanan dengan mengambil pandangan agama yang lebih banyak, kemudian terlalu ke kiri dengan mengambil pandangan yang bersifat sosial, tapi saya ingin di tengah-tengah, bahwa agama dengan kearifan lokal kebudayaan kita sangat mendukung peran perempuan untuk di ranah publik. Kesimpulan paling besar adalah jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk berpikir mandiri, jangan takut untuk berbicara, mengungkapkan apa isi pikiran kita, karena kemanfaatan itu tidak akan pernah kita tahu ketika kita tidak mencobanya. Cobalah untuk lebih berani, cobalah untuk lebih yakin, maju ke depan, ungkapkan isi pikiran kita.